Jadi aku tuh lagi mikir tentang positive thinking, positive feeling, positive vibes. Banyak yang bilang sebenarnya awalnya aku pun nggak tahu kalau aku memiliki potensi untuk berpositive thinking dan berpositive feeling. Dan bahkan aku baru sadar kalau aku mungkin mempunyai sedikit kelebihan atau sedikit apa ya, bisa, atau aku memilih sebenarnya bukan punya kelebihan dibanding yang lain sebenarnya, tapi aku memang mau memilih untuk menjadi diri yang berpositive thinking dan berpositive feeling gitu, terutamanya positive thinking sih, karena apa ya, jadi kayak setiap kejadian gitu, apapun kejadiannya itu tuh kayak aku langsung mikir, oh jadi ini loh skenario Allah gitu. Maksudnya kayak misalnya gini, dari hal sepele, ngelihat postingan, ngelihat kajian, ngelihat apa namanya biasa live IG atau ceramah-ceramah yang ada di Instagram gitu kan, siapa yang ngegerakin jempol kita untuk ngelihat motivasi itu, ngelihat kajian itu, ngedengerin live IG yang mengadakannya itu, dan itu tuh materinya ternyata pas banget sama yang kita butuhkan gitu. Terus kayak oh ya ternyata mungkin bener Allah yang apa ya, yang mengarahkan gitu kan. Nggak mungkin juga, maksudnya iya memang ada usaha kita dalam apa ya, menjemput hidayah itu gitu. Jadi kayak oh ini kan kadang kita ngelihat terus tapi kadang cuma scroll aja, tapi kenapa kok ada perasaan pengen lihat ya, dan ternyata materi itu tuh kayak yang tamparan buat kita atau teguran buat kita kayak gitu. Terus tapi ternyata aku juga menyadari kalau orang-orang nggak tahu yang lain, tapi kalau aku merasa kenapa aku memilih untuk positive thinking, karena aku pun orang yang bisa banget untuk berpotensi banget untuk bernegatif thinking gitu. Makanya aku nggak mau banget untuk bernegatif thinking. Misalnya kejadian sesuatu, nah terus aku tuh paling bisa untuk memikirkan efek paling negatifnya, efek paling buruknya, sampai dan paling bisa memikirkan efek paling baiknya gitu. Maksudnya apa nih hikmah dibalik ini gitu, kayak gitu. Walaupun sekarang belum ketahuan gitu hikmahnya. Makanya aku memilih yang positif itu, karena apa ya, kayak kejadiannya tuh bakal sama, terus dampaknya pun bakal sama, tapi iya dampaknya bisa beda tergantung di mana kita milihnya gitu, apakah yang positif atau yang negatif gitu. Walaupun sekarang pun misalnya saat kejadian itu kan memang kita bakal nge-freeze gitu ya. Kalau kata aku ngeliat di IG-nya Kanadira itu lagi live streaming sama Kang Hari, itu ngejelasin banget sih akhirnya ketika satu kejadian itu ternyata emang orang itu pasti bakal nge-freeze dulu, diem, karena ketika tertimpa suatu masalah, pokoknya kejadian apapun itu bakal shock gitu, nge-freeze, jadi diem. Dan semua kejadian itu sifatnya normal, sifatnya apa sih, kalau bukan normal, apa ya namanya sifatnya netral, iya bukan normal, netral. Jadi kita sendiri ambil itu negatif atau positif gitu. Even itu kejadian terburuk sekalipun sebenarnya itu netral gitu, kejadiannya netral, tergantung gimana kitanya gitu. Nah ngomongin ya itu tadi positive feeling dan positive thinking dan negative thinking. Akhirnya setelah aku mengetahui, yang pertama kali bilang aku itu orang yang positive thinking itu bahkan teman aku gitu kan, dan aku baru sadar di situ. Saya kira biar aku terus menyadari bahwa aku adalah orang yang positive thinking, makanya aku jadikan jadilah moto Green Tea Swan itu. Green Tea Swan, green itu kan hijau, T-nya itu sebenarnya bukan teh, tapi T-nya itu singkatan. Tapi emang sebenarnya aku juga emang suka green tea sih. Jadi T-nya positive thinking diambil dari T-nya, E-nya easy going, A-nya calm diambil dari A-nya gitu. Nah pokoknya itu aku jadiin moto, dan akhirnya tuh biar tuh selalu ingat, terinstall dalam diri kayak gitu. Terus ngomongin itu juga, ngomongin apa, positive thinking juga tadi. Ini masalah potensi sama bakat gitu, bukan bakat yang bukan bakat sih, ini berarti watak kali ya jatuhnya. Jadi kayak maksudnya orang-orang yang
paling bisa berpositive thinking menurut aku adalah orang-orang yang juga bakal berpotensi untuk paling bisa bernegative thinking sampai titik yang se-ekstrim-ekstrimnya gitu. Terus kayak misalnya juga orang yang paling saat kayak makanya apa ya, setiap ketaatan tuh harus disyukuri. Kenapa? Karena menurut aku bahkan setiap ketaatan kita pun itu bukan karena kita gitu, apa ya, jadi karena Allah yang ngasih gitu. Jadi kayak bahkan setiap pendosa hebat pun berpotensi menjadi seorang hamba yang sangat taat gitu. Jadi lembaran-lembaran baru tuh selalu ada gitu, tanpa melihat ke belakang gitu. Maksudnya gak sih? Itu kayak yang tulisannya Ustadz Febrian Jauhari yang aku bikin podcastnya juga tentang pilihan-pilihan baik gitu. Kita tuh selalu bisa memilih tanpa terikat dengan pilihan sebelumnya gitu. Jadi kalau sebelumnya kita nggak baik, kita bisa loh ke depannya menjadi orang yang baik kayak gitu. Bahkan kan menurut Allah juga dengan taubat itu kita menggantikan amalan-amalan buruk kita, kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan gitu. Terus, nah dan kalau dilihat dari contohnya ya, bahkan itu banyak loh yang nggak kita sadari, kayak tokoh-tokoh yang sebenarnya sebelumnya tuh orang nggak berekspektasi kalau mereka bakal menjadi pembebas Palestina, kayak misalnya Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Kan banyak penulis sejarah yang nggak menuliskan sejarah sejarah awalnya gitu waktu masa kecilnya, karena katanya beliau itu maksudnya masa kecilnya mungkin dibilang suram gitu, nakal segala macam dan begitulah. Tapi siapa yang sangka kan kalau kedepannya itu ternyata bisa berubah dan bahkan bisa membebaskan Palestina gitu. Terus juga kayak kalau di Indonesia tuh tokoh terkenalnya adalah ulama sebabisa, Hamka. Siapa coba yang nggak kenal Hamka gitu kan? Dan kalau dilihat dari bukunya, dilihat dari sejarahnya gitu, ada kan biografinya gitu, dan ternyata masa kecilnya Hamka pun itu tuh dibilangnya anak yang paling nakal gitu, anak yang paling gimana ya, suka berpetualang kayak gitu mungkin. Jadi dilihatnya nakal gitu, dan tapi kalau dibilang istilah nakal itu nakal sering ngusilin orang itu ya itu benar gitu. Tapi kedepannya siapa yang tahu ternyata dia menjadi ulama yang serba bisa gitu kan, ulama yang dibanggakan oleh Indonesia kayak gitu. Begitupun kita gitu. Makanya setiap kesalahan manusia itu pasti salah gitu. Mas, tempatnya salah kan, salah dan lupa gitu. Tapi kita manusia bukanlah malaikat yang tidak mengenal kata salah, tetapi kita juga bukan setan yang nggak mengenal kata taubat atau meminta maaf gitu. Jadi yang benar ketika melakukan sebuah kesalahan itu adalah memutuskan untuk tidak melakukannya lagi, mengambil pelajaran dari kesalahan itu, memaafkan diri sendiri, dan merubahnya menjadi kebaikan-kebaikan selanjutnya gitu. Bukan kesalahan lagi, tapi perbaikan-perbaikan selanjutnya. Jadi sehingga orang yang melihat kita salah itu nggak akan tidak akan gimana ya, sebenarnya bukan pandangan orang sih yang pentingnya, tapi banyak juga kan yang mau mikirkan bagaimana pandangan orang ketika kita melakukan kesalahan. Tapi ya just yang kita lihat itu, yang ingin kita perhatikan kan bukan menarik perhatian manusia, tapi menarik perhatian Allah. Gimana ya cara cari muka ke Allah tuh, kemarin aku salah ya Allah, terus sekarang gak mau salah lagi kayak gitu, dan tolong bimbing aku kayak gitu sih sebenarnya yang paling ini banget. Nah, jadi itu intinya aku tuh mau bilang setiap orang itu mempunyai potensi untuk berbuat baik, apalagi kan Allah itu maha adil kan, gak mungkin kita dikasih, maksudnya setiap potensinya itu sama gitu, dan setiap orang punya potensi untuk taat dan takwa, disebutnya takwa dan fujur gitu. Dan tinggal gimana kita memilihnya gitu, gimana kita berserah
yang pertama tuh kita harus bertawakal, berazam, lalu bertawakal gitu. Jadi benar-benar menyerahkan diri ke Allah. Ya Allah, aku ingin berubah, aku ingin menjadi lebih baik, aku serahkan niat ini kepada Engkau. Mohon bimbing aku dalam segala pencapaian untuk berbuat baik gitu. Jadi intinya hijrah, benar-benar hijrah total gitu. Kalau kata Ustaz Hanan